Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Arifureta. Dalam video ini, gua tuh mau bahas lanjutan anime Arifureta berdasarkan light novel volume 11. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 11. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya, jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif ke channel ini update video terbaru. Setelah keluar dari labirin, perjalanan Hajime dan yang lainnya tuh terhentikan oleh pasukan iblis yang dipimpin oleh Fred. Di sana juga ada Eri dan 500 Apostles atau utusan dewa. Fred bilang kalau dia tuh di sini untuk berbicara sama Hajime. Dia alasan kalau dia tuh membawa banyak pasukan karena digunakan untuk pencegahan jika Hajime tiba-tiba menyerang. Fred bilang kalau Raja Iblis sekaligus dewanya tuh ingin bertemu sama Hajime. Jadi dia tuh mau mengajak Hajime ke sana. Hajime dan yang lainnya kaget ketika mendengar tentang dewa. Fred di sini bilang kalau Raja Iblis adalah dewa yang disebut dengan Alpha, dan Alpha ini punya hubungan sama Dewa Ehid. Fred jelasin, Dewa Alpha mengirim 5000 Apostles untuk menjemput langsung Hajime. Fred juga bilang kalau dewa tuh berpihak pada mereka. Itu artinya, para iblis adalah ras yang layak untuk menguasai dunia. Di sini Hajime tuh terlihat gak peduli sama cerita dari Fred. Fred sebenarnya tuh di sini sangat marah, tapi dia tuh menahannya. Tio di sini bertanya, kenapa Fred tuh sangat percaya sama dewa, padahal Fred telah menaklukkan labirin. Fred bilang kalau dia tuh nggak punya kewajiban untuk percaya pada sejarah yang diomongin para liberator di labirin. Hajime juga di sini tuh setuju sama omongan dari Fred. Hajime juga kurang percaya sama omongan dan sejarah yang dikasih para liberator kepada para penakluk labirin. Masih belum ada bukti bahwa yang diomongin para liberator adalah kebenaran. Hajime di sini bertanya, apa yang membuat Fred tuh meragukan perkataan liberator? Fred di sini bilang kalau semua itu adalah rencana Dewa Ehid dan liberator termasuk di dalamnya. Hajime di sini dia tuh ngerasa kasihan sama Fred yang udah menjadi fanatik buta. Fred awalnya menolak keberadaan Dewa Ehid karena memihak manusia, tapi ketika tahu kalau Alpha adalah bawahan Dewa Ehid, Fred pun mengakui Dewa Ehid. Gak lama Eri bilang tuh sebaiknya jangan buang waktu dengan hal yang gak penting. Suzu di sini mencoba untuk mengobrol sama Eri, tapi Eri gak peduli sama Suzu dan Eri tuh lebih tertarik sama Koki. Eri bertanya tentang pendapat Koki terhadap perubahan penampilannya yang menjadi semakin cantik. Terlihat di sini kalau Eri mengalami banyak perubahan dari hal fisik maupun kekuatan. Kaori curiga kalau Eri itu telah memodifikasi tubuhnya menjadi seperti tubuh Apostles atau utusan dewa. Fred di sini nawarin lagi kalau Hajime dan yang lainnya tuh harus bertemu sama dewa mereka. Tentunya Hajime dan yang lainnya menolak tawaran itu. Parti Hajime bersiap bertarung dan mereka semua ngeluarin mana yang luar biasa. Gak lama Fred tuh membuka portal teleport. Di sana terlihat sebuah kurungan. Dan ternyata semua teman-teman sekelas Hajime telah terkurung termasuk Aiko dan Lily. Semua yang terkurung terlihat di ambang kematian dan mereka terlihat sangat lemas. Semua orang di sini sangat kesal dan tentunya yang paling kesal adalah Koki. Hajime di sini tanpa ragu menembakkan 2 peluru ke arah Fred dan Eri, tapi dihentikan oleh 2 Apostles pakai pedang mereka. Para Apostles menyadari kalau kekuatan Hajime meningkat dan pelurunya tuh bisa melubangi pedang mereka dengan sangat mudah. Eri dan Fred keringetan ketika melihat kekuatan Hajime. Suzu di sini mencoba untuk menghentikan Hajime yang mau menembak lagi. Fred heran kenapa Hajime tetap menembak padahal mereka punya Sandra. Hajime bilang kalau dia tuh nggak percaya sama omongan Fred yang akan menjamin keselamatan para Sandra. Hajime juga bilang kalau dia tuh bakal menerima tawaran Raja Iblis yang ingin bertemu dengannya, tapi setelah dia tuh membantai Fred dan pasukannya. Fred di sini kesal dan dia tuh agak mundur ke belakang. Fred juga di sini memperlihatkan kalau Miu dan Remia juga disandra di tempat yang terpisah.
Seketika Hajime langsung ngeluarin semua aura membunuhnya, dan itu membuat Fred ketakutan. Semua orang juga terdiam ketika melihat Hajime melepaskan semua aura membunuhnya. Hajime saat ini ditenangin sama Yue. Hajime di sini tahu, yang ngasih tahu tentang keberadaan Miu pasti adalah Eri. Setelah tenang dan berpikir, Hajime mutusin untuk mengikuti keinginan dari Fred. Sebelum pergi, Hajime tuh diskusi dulu tentang rencana mereka. Di sini, Fred menuntut Hajime tuh melepaskan semua senjatanya, dan Hajime tuh harus memborgol tangannya sama anti-mana. Tentunya Hajime menolaknya. Fred bilang kalau dia tuh bakal menyakiti Miu kalau Hajime nggak nurut. Hajime bilang kalau Fred melukai Miu, maka Hajime tuh bakal membantai semuanya, dan Hajime bakal memusnahkan ras iblis tanpa sisa. Fred hanya terdiam dan dia sangat kesal. Fred tahu kalau Hajime tuh pasti bakal melakukan hal itu. Salah satu Apostoles yang bernama Hearst, dia tuh bilang kalau Fred tuh terlalu memaksa dengan tuntutan gak masuk akal. Raja tuh gak pernah memberikan tuntutan apapun. Hajime boleh menemui Raja walaupun membawa banyak senjata. Jadi Fred tuh jangan memaksakan sesuatu yang gak masuk akal. Semua orang pun menuju wilayah iblis. Ketika jalan, di sini tuh Eri terus mendekat dan menggandeng tangan Koki. Suzu di sini mau ngobrol sama Eri, tapi Eri tuh mengabaikannya dan dia tuh hanya fokus ke Koki. Hajime dan yang lainnya akhirnya sampai di ruang tahta, dan di sana terlihat ada orang-orang yang lagi dijadiin sandera. Hajime pun mendekati Miu. Hajime janji kalau dia tuh bakal bebasin Miu. Miu di sini tersenyum dan dia bilang kalau dia baik-baik aja. Miu terlihat gak takut. Fred dan Apostoles di sini hanya terdiam. Mereka tuh gak berani membuat Miu ketakutan. Kalau Miu sampai ketakutan, maka Hajime tuh bakal membantai semuanya. Gak lama muncullah seorang pria yang ternyata adalah Raja Iblis. Yue kaget dan tangannya tuh gemetaran. Ternyata Raja Iblis itu adalah paman dari Yue. Dinlit atau Alpha, dia menyapa Yue dan dia tuh senang kalau Yue masih sehat. Fred, Eri, dan para Apostoles terkejut karena Yue dan Raja Iblis Alpha saling kenal. Gak lama, Alpha ngeluarin semburan banyak mana dan itu membuat Fred, Eri, dan 50 Apostoles langsung pingsan. Hajime di sini bertanya tentang maksud Alpha. Di sini, Alpha memperkenalkan diri sebagai Dinlit, atau lebih tepatnya paman dari Yue. Yue bilang kalau Dinlit tuh nggak mungkin masih hidup. Yue juga di sini bilang jangan pernah memanggilnya lagi dengan nama Aletia. Yue di sini terlihat sangat marah dan dia tuh ngeluarin naga petir. Naga petir menuju Dinlit, tapi tiba-tiba ada dinding cahaya yang menahan naga itu. Dinlit di sini bilang Yue harusnya tahu kalau dia tuh adalah pengguna monster yang kuat. Yue akhirnya sadar kalau pamannya bisa pakai sirkuno metamorfosis dari labirin. Makanya pamannya tuh bisa ngeluarin monster yang kuat. Bisa dibilang kalau Dinlit telah menaklukkan labirin. Dinlit bilang kalau dia tuh memodifikasi tubuhnya. Makanya dia tuh masih hidup walau udah ratusan tahun. Hajime di sini menghentikan Yue yang membuang mana sia-sia. Hajime udah mencoba untuk menembaki dinding cahaya, tapi dinding itu tetap kokoh. Dinlit di sini kasih tahu kalau Alpha tuh udah gak setia lagi sama Dewa Ehid. Alpha udah muak dengan Ehid yang selalu berbuat kerusakan. Tapi Alpha juga gak bisa menentangnya karena Dewa Ehid terlalu kuat. Sampai akhirnya Alpha tuh membuat rencana dan dia bilang ke Ehid kalau dia tuh bakal memanipulasi ras iblis dan dia tuh bakal menjadi pemimpin di sana. Ehid tertarik dengan rencana Alpha dan dia tuh ngizinin Alpha untuk menjadi Raja Iblis. Karena Alpha adalah dewa, dia tuh gak punya bentuk fisik. Dan Alpha mencari tubuh supaya dia tuh bisa bertahan di dunia. Alpha memilih tubuh Dinlit. Alpha senang ketika dia tuh memiliki tubuh Dinlit. Dinlit punya sihir kuno dan Dinlit juga mengetahui kebenaran dari dunia. Makanya Alpha senang mendapatkan tubuh Dinlit. Karena keduanya punya tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Dewa Ehid, maka Alpha dan Dinlit pun mereka kerjasama. Dinlit bilang kalau Alpha saat ini ada di dalam tubuhnya. Bisa dibilang sekarang tuh ada 2 jiwa dalam satu tubuh. Dinlit juga bilang ketika Yue jadi ratu, Dinlit menyadari nggak mungkin untuk ngalahin Ehid. Tapi ketika bertemu Alpha, Dinlit pun membuat rencana untuk mengalahkan dewa jahat yang mempermainkan dunia.
Yue di sini bertanya, kenapa pamannya mengkhianati Yue dan mengkhianati negara. Dinlit bilang kalau saat itu kerajaan udah terpengaruh sama ajaran agama Dewa Ehid. Makanya Dinlit mencoba untuk menjauhkan Yue dari ajaran agama dan dia pun akhirnya merawat Yue. Yue pun akhirnya besar tanpa ajaran agama. Dinlit bilang ternyata keputusan dia menjatuhkan Yue dari ajaran agama Ehid. Keputusan itu adalah keputusan yang salah. Ehid mengincar Yue karena Yue tuh gak sejalan dengannya. Dinlit yang udah tahu dari Alpha tentang kekuatan Ehid, saat itu dia tahu kalau kekuatannya tuh gak mungkin bisa melindungi Yue. Dinlit pun mutusin untuk menyegel Yue dan dia membuat berita kalau dia telah bunuh Yue. Dinlit juga di sini bilang kalau dia tuh terpaksa pakai Sandra supaya bisa bertemu sama Yue. Dinlit pun akhirnya bebasin para Sandra. Dinlit bilang kalau Yue harus percaya padanya. Dinlit mau kalau Yue tuh membantunya dalam menjatuhkan kekuasaan Dewa Ehid. Dinlit mendekati Yue dan dia tuh mau memeluk Yue. Yue juga di sini terlihat agak ragu, tapi dia tuh lebih condong ke percaya dan dia tuh ingin memeluk pamannya. Tapi nggak lama Hajime langsung menembak kepala Dinlit. Suasana langsung hening ketika tubuh Dinlit terjatuh di tanah. Hajime terus menembaki tubuh Dinlit yang tergeletak. Saya juga di sini, dia tuh mulai bergerak dan menghancurkan kepala Fred yang masih pingsan. Kaori juga melubangi dada 50 Apostles yang sedang pingsan. Hajime mulai melihat ke arah Eri. Suzu di sini sambil menangis, dia tuh memohon supaya Hajime jangan bunuh Eri. Hajime menyuruh saya dan Kaori untuk segera melindungi Aiko, Miu, Emiya, dan para siswa. Hajime menyuruh semua orang untuk bersiap-siap. Hajime bilang kalau dia tuh akan membawa semua orang ke bumi. Hajime menyuruh Tio untuk segera menyegel jiwa yang ada pada mayat Dinlit. Di sini, Yue bertanya pada Hajime tentang alasan Hajime membunuh Dinlit. Hajime di sini bilang kalau Dinlit adalah penipu. Kalau Dinlit gak mengkhianati Yue, Dinlit harusnya menemui Yue walaupun hanya sekali. Tapi faktanya selama 300 tahun, Dinlit gak pernah datang untuk pergi menemui Yue. Hajime juga bilang bahwa omongan Dinlit yang memberontak pada Dewa Ehid, hal itu juga gak bisa dipercaya. Kalau memang memberontak, harusnya dalam 300 tahun, Dinlit membantu bawahannya untuk dapetin banyak sihir kuno. Tapi faktanya Dinlit cuma punya Fred sebagai pengguna sihir kuno. Hajime bilang kalau itu adalah Dinlit yang palsu. Dinlit palsu mengetahui ingatan dari Yue, makanya dia tuh bertingkah sebagai paman Yue yang asli. Tio bilang kalau dia tuh udah memeriksa jiwa dari Dinlit dan jiwa itu terlalu kotor untuk disebut sebagai jiwa paman Yue. Yue percaya sama kekuatan Tio dan Hajime yang bisa langsung melihat roh. Itu artinya yang ada di hadapannya adalah pamannya yang palsu. Hajime juga bilang kalau dia tuh kesal dan marah ketika ada orang yang bilang mencintai Yue, padahal orang itu cuma pura-pura. Hajime di sini terus menyerang mayat Dinlit. Yue di sini terlihat malu-malu. Ternyata Hajime tuh marah karena dia cemburu. Gak lama, Hajime melihat kalau Tio terpental dengan keras. Tio mencoba bangun, tapi ternyata Tio berlutut. Dinlit di sini mulai bangun tanpa luka. Bahkan pakaiannya tuh bisa kembali menjadi normal. Hajime di sini menembakinya, tapi pelurunya ditahan sama dinding cahaya. Dinlit kesal karena dia butuh waktu lama supaya bisa sembuh total. Dinlit gak nyangka kalau Hajime tuh mampu menembak ke arah keluarga dari Yue. Dinlit menyesal karena rencananya ternyata malah blunder. Yue di sini bertanya tentang identitas sebenarnya dari Dinlit. Terungkap ternyata identitasnya adalah Alpha. Dia tuh sangat setia pada Ehid. Alpha mengambil alih tubuh Dinlit ketika Dinlit mati. Alpha sendiri ingat bahwa di ambang kematian Dinlit, Dinlit masih terus menyembunyikan fakta tentang dia yang telah menyegel Yue. Yue di sini akhirnya paham. Itu artinya Dinlit dibunuh sama Alpha. Yue dipenuhi amarah dan dia tuh mengarahkan bola gravitasi super padat. Saya juga melompat ke arah Alpha dan Hajime bersiap untuk menembak. Gak lama pandangan Yue tiba-tiba berubah dan dia melihat segunung mayat vampir berserakan di jalan. Yue juga melihat Dinlit yang sedang dipenuhi oleh amarah dan juga kebencian. Dinlit juga di sini terlihat menatap ke arah Yue. Alpha juga di sini ngasih tahu kata-kata terakhir dari Dinlit.
Lilith bilang kalau semuanya tuh adalah kesalahan Aletheia. Aletheia tuh layak menderita dan mati mengenaskan karena semua dosa-dosa Aletheia. Rasa sakit seketika menjalar ke tubuh Yue dan nafasnya menjadi terengah-engah. Gak lama, terlihat juga Koki yang mulai pakai limit break dan dia tuh menghempaskan ketiga temannya. Eri juga muncul dan dia tuh pakai sihir yang memisahkan kesadaran dengan tubuh kepada Yue. Saya juga terlempar ke belakang karena diserang sama Alpha. Muncul juga penghalang di sekitar Yue. Hajime juga diserang oleh Fred yang muncul tiba-tiba. 10 Apostoles juga mengarahkan serangan bulu kepada para siswa. Hajime kesal karena saat ini kondisinya tuh kurang untungin dia. Hajime pun pakai revoke untuk berpikir dan membaca situasi. Hajime berpikir tentang keputusan terbaik yang harus dia ambil. Hajime pakai perisainya dan dia juga memeluk Remiya dan Miu. Tapi serangan Fred itu sangat kuat sehingga Hajime terpental sambil memeluk Remiya dan Miu. Hajime terus mengamati sekitarnya. Saya membuat beberapa Apostoles berterbangan pakai palunya. Kaori melindungi Aiko dan teman-temannya pakai sayap dari hantaman bulu-bulu Apostoles. Tio juga menembaki para Apostoles yang sedang menembaki Kaori. Shizuku di sini bertahan melawan Koki. Suzu pingsan dan dia tuh dilindungi sama Ryutaro sambil melawan Eri yang mau bunuh Suzu. Hajime di sini berteriak, dia tuh khawatir sama Yue karena nggak ada yang nolongin Yue. Hajime pun melihat Yue terkurung di pilar cahaya. Hajime nggak bisa dengar suara Yue. Gak lama muncullah beberapa Apostoles dan beberapa monster yang mulai mendekati Hajime. Hajime marah dan dia tuh pakai overdrive yang merupakan buff yang lebih dahsyat dari limit break. Saat ini Hajime dipenuhi mana merah yang sangat luar biasa. 4 Apostoles langsung terlempar hanya karena mana Hajime. Hajime juga menembaki shotgun dan rudal ke arah para Apostoles. Walaupun terluka, tapi para Apostoles tetap maju. Hajime mau menerobos pakai perisainya, tapi 2 Apostoles tuh udah ada di belakangnya. Saya memakai palunya dan menghempaskan kedua Apostoles itu. Saya di sini melindungi Hajime. Hajime menerobos pakai perisainya untuk menuju tempat Yue. Para Apostoles menghadang, tapi sayangnya Hajime itu sangat kuat dan mereka pun akhirnya kesulitan. Hajime juga menembaki kaki mereka sehingga mereka tuh kehilangan keseimbangan. Di sisi lain, Kaori dan teman-temannya dikepung oleh ratusan monster. Kaori mencoba untuk menghajar para monster. Walaupun berhasil, tapi jumlah monster membuat Kaori kerepotan. Kaori juga di sini harus fokus untuk melindungi teman-temannya, sehingga itu menjadi semakin sulit bagi Kaori. Gak lama Kaori melihat di atasnya ada banyak monster naga, dan mereka tuh menyerang dari udara. Kaori langsung pakai sayapnya untuk melindungi semua orang. Kaori curiga kalau musuh mau menghabisi mana Kaori dengan cara memaksa Kaori untuk terus bertahan. Di sisi lain, Shizuku dan Ryutaro mempertanyakan kenapa Koki bisa ada di pihak musuh. Koki bilang kalau Hajime adalah penjahat. Alpha ingin menyelamatkan dunia dan mengalahkan Dewa Ehid, tapi Hajime malah menembak Alpha. Itu artinya Hajime adalah musuh dunia. Shizu di sini kesal karena Koki keras kepala dan dia tuh hanya ingin percaya dengan pikirannya sendiri. Setelah ditelusuri, ternyata Eri telah berhasil mencuci otak dari Koki, sehingga Koki tuh nggak bisa dengerin omongan Hajime yang jelasin rencana busuk dari Alpha. Eri bilang kalau dia tuh bukan cuma bisa ngendaliin mayat, Eri juga bisa mengontrol pikiran orang lain sesuka hatinya. Dan sekarang yang Koki percaya hanyalah Eri. Saat ini, Shizuku dan Ryutaro, mereka tuh dikepung sama zombie milik Eri. Mereka terdesak oleh zombie, tapi tiba-tiba muncullah perisai yang banyak. Ternyata itu adalah Suzu. Dan Suzu saat ini, dia tuh memegang kunci portal yang dikasih oleh Hajime. Muncullah sebuah portal, dan dari sana keluarlah segerombolan harimau, serigala, dan ular. Suzu juga pakai kipasnya untuk menyembuhkan Shizuku dan Ryutaro. Di sisi lain, dengan kerjasama yang sangat luar biasa, Hajime dan Seiya tuh berhasil menjatuhkan beberapa Apostoles. Hajime terus maju dan Seiya tuh jadi support. Melihat kekuatan gila Hajime dan Seiya,
Fred dan Alpha tuh nggak nyangka kalau para Apostles bisa dijatuhkan dengan mudah. Fred dan Alpha ngeluarin kekuatan mereka bersama. Mereka ngeluarin cahaya ledakan yang mengarah pada Hajime. Tio tahu kalau serangan itu berbahaya. Tio pun berubah jadi naga dan dia tuh melindungi Hajime pakai sayapnya. Tio di sini kesakitan. Hajime dan Seiya tuh menyuruh Tio untuk jangan memaksakan diri. Walaupun Hajime dan Seiya menyuruh Tio untuk jangan memaksakan diri, tapi Tio bilang kalau sekarang adalah waktunya untuk memaksakan diri. Tio pun ngeluarin sihir api ke para Apostles dan Tio juga terus-menerus menyerang Alpha pakai nafasnya. Tapi sayangnya Alpha tuh bisa bertahan pakai perisai cahaya. Fred juga di sini terus menembaki Tio pakai sihir. Hajime di sini melihat tekad Tio yang kuat dan dia tuh terus maju untuk menuju ke arah Yue. Saya juga di sini semakin semangat menghabisi musuh dalam melindungi Hajime. Sampai akhirnya Hajime tuh sampai di depan Yue. Hajime melihat Yue tuh seolah-olah berteriak dan dia tuh pengen ngomong sesuatu. Tapi Hajime tuh nggak dengar karena Yue tuh dikurung sama cahaya. Hajime mencoba sekuat tenaga untuk menghancurkan kurungan cahaya. Hajime pun berhasil menghancurkan kurungan itu dan dia pun langsung peluk Yue. Gak lama Hajime ngerasain firasat yang buruk. Cahaya perak mengelilingi mereka dan Hajime mau menghindar, tapi sayangnya dia gagal. Yue berhasil menusuk perut Hajime pakai tangannya dan perut Hajime sekarang berlubang. Yue di sini dipenuhi oleh darah. Cahaya perak yang mengelilingi mereka berdua, cahaya itu pun akhirnya menghilang. Hajime mencoba melepaskan tangan Yue dari perutnya. Tapi nggak lama Yue bilang, atas nama Dewa Ehit, maka Hajime tuh harus berhenti bergerak. Hajime heran kenapa tiba-tiba tubuhnya tuh berhenti bergerak. Hajime di sini melihat senyum Yue, tapi itu bukanlah senyum Yue yang biasanya. Senyuman itu mirip seperti senyuman pada patung Dewa Ehit. Melihat Yue dikendalikan, Hajime di sini sangat marah dan dia tuh memaksakan ngeluarin seluruh kekuatannya. Hajime di sini menyerang Ehit pakai senjatanya, tapi sebelum peluru sampai ke Ehit, serangan Hajime tuh dihentikan sama pedang Apostles. Ehit kaget karena Hajime bisa lolos dari perintah mutlak sang dewa. Ehit pun ngeluarin 24 bola petir yang mengelilingi Hajime dan itu menghantam Hajime. Ruangan dipenuhi cahaya petir. Seiya, Tio dan Kaori, mereka tuh khawatir sama Hajime. Setelah asap menghilang, terlihat Hajime yang dipenuhi oleh luka bakar. Hajime bisa selamat karena dia tuh memaksakan seluruh kekuatannya sehingga dia tuh bisa bertahan dari serangan dahsyat Dewa Ehit. Hajime di sini menatap Ehit dengan penuh kebencian. Ehit menyerang lagi pakai Void Fissure. Ruangan di sekitar Hajime saat ini mulai melengkung dan muncullah banyak ledakan. Hajime yang udah kesakitan, dia tuh terpaksa harus ngeluarin Diamond Skin lagi untuk menahan serangan itu. Hajime saat ini kesakitan, Diamond Skin-nya juga hancur. Hajime juga di sini harus berlutut karena dia tuh udah sangat lemas. Seiya, Kaori dan Tio, mereka tuh marah dan mereka langsung menyerang Ehit. Sayangnya, Ehit membuat lantai batu berubah menjadi serigala batu dan serigala-serigala itu menahan ketiganya. Kaori mau menghabisi serigala pakai bulunya, tapi Ehit memerintahkan Kaori untuk berhenti. Kaori pun tiba-tiba berhenti bergerak dan dia pun terluka parah. Melihat patinya dilukai, membuat Hajime sangat marah. Hajime tuh mencoba berdiri, tapi Ehit membuat batu salib dan salib itu meniban Hajime sehingga Hajime kesulitan berdiri. Suzu, Ryutaro, dan Shizuku, mereka tuh mau bantu party Hajime. Tapi atas perintah Ehit, mereka semua tuh langsung berlutut. Mereka juga kena genjutsu atau ilusi dari Ehit. Dalam ilusi itu, terlihat kalau Ehit tuh memotong leher dan menusuk mereka. Ehit di sini terlihat sangat senang. Ehit senang karena tubuh Yue adalah wadah yang cocok untuk dewa. Ehit di sini berterima kasih pada Hajime karena telah bebasin Yue dari penyegelan yang dilakuin oleh Dinlin. Ehit di sini mendekati Hajime. Ehit udah tahu rencana Hajime yang pengen mengambil ramuan ambrosia di cincin penyimpanan. Cincin Hajime pun dalam sekejap udah ada di tangan Ehit dan Ehit pun menghancurkannya. Ehit bilang kalau dia tuh udah bosan dengan dunia yang sekarang.
Ehit tuh sekarang tertarik sama dunia Hajime atau lebih tepatnya adalah bumi. Saat ini, Hajime tuh terlihat kesal karena cincin penyimpanannya dihancurkan. Itu artinya semua artefak yang dia punya telah hancur. Ehit juga mulai menghancurkan tangan buatan Hajime, dan Hajime pun merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Ehit juga di sini mulai menghancurkan semua artefak buatan Hajime. Fred dan Alpha mendekati Ehit dan mereka tuh berlutut. Hajime di sini masih berjuang dan dia tuh masih mencoba untuk pakai skillnya. Tapi Ehit memerintahkannya untuk berhenti. Walaupun sempat berhenti, tapi Hajime tuh di sini nggak mau menyerah. Tanah di ruangan itu bergemuruh dan goyang. Hajime menciptakan sebuah pedang pakai sihir kuno yang digabungkan pakai skillnya. Hajime juga menciptakan golem serigala yang mirip seperti milik Ehit. Ehit di sini kagum karena Hajime tuh masih belum menyerah. Ehit dengan kata-kata perintahnya, dia tuh mampu menghancurkan semua artefak yang baru aja diciptakan sama Hajime. Hajime di sini masih belum menyerah. Ehit di sini udah muak dan dia tuh pengen bunuh Hajime. Ehit pun pakai sihir Yue dan dia tuh ngeluarin 5 naga elemental. Hajime di sini terus meneriaki nama Yue. Hajime yakin kalau Yue tuh masih punya kesadaran. Ehit di sini hanya tertawa karena tindakan Hajime yang bodoh. Tapi ketika Ehit mau menyerang Hajime, tiba-tiba tubuhnya jadi goyang. Ehit di sini kesulitan dalam mengendalikan mananya. Ehit juga di sini mendengar suara Yue yang bilang kalau dia tuh nggak akan pernah biarin Ehit dalam melukai teman-temannya. Ehit bilang ke Alpha kalau dia tuh bakal pulang dulu ke Sanctuary. Ehit ternyata butuh waktu dalam mengendalikan tubuh Yue. Tubuh Yue saat ini sangat sulit untuk dikendalikan sama Ehit. Ehit mengajak Eri dan Fred untuk ikut dengannya. Sesuai yang dijanjikan, Ehit tuh bakal mengabulkan keinginan mereka. Hajime di sini gak mau biarin Ehit untuk pergi. Saya juga di sini terlihat sangat marah. Mana biru keluar dengan dahsyat. Walaupun saya saat ini dicengkram oleh cakar dari golem, tapi Shea tuh tetap gak berhenti. Alpha kaget karena Shea bisa membantah perintah dari Ehit yang menyuruhnya berhenti. Fred pun pakai Void Fissure dan itu menebas dada Shea. Walaupun gitu, Shea tuh masih bisa bertahan. Sayangnya Alpha tuh pakai sihirnya dan langsung menghantam Shea. Shea langsung terpental dan dia tuh mengenai beberapa pilar. Sampai akhirnya puing-puing pun mengubur Shea. Ehit membuka pintu gerbang di atas langit. Sebelum pergi Ehit bilang kalau dia tuh ngasih waktu 3 hari. Setelah itu dunia akan dipenuhi dengan darah. Dan itu adalah game terakhir yang akan dimainkan oleh Ehit di planet ini. Hajime di sini masih terus berjuang tapi dihentikan oleh para Apostles dan Alpha. Para musuh ketakutan melihat semangat Hajime. Hajime tuh harusnya udah mati menerima banyak serangan tapi Hajime masih berjuang untuk gak mati. Ehit, Eri, Koki, Fred, dan ras iblis semuanya tuh pindah dan pergi ke surga. Sekarang hanya tersisa Alpha, 10 Apostles, dan 30 monster. Teman-teman Hajime hanya bisa terdiam ketika melihat musuh begitu kuat. Party Hajime sangat kuat, tapi di depan Ehit mereka tuh hanyalah anak-anak. Teman-teman kelas Hajime mulai diskusi untuk ngelakuin sesuatu demi party Hajime. Walaupun mereka semua ketakutan, tapi mereka tuh harus ngelakuin sesuatu. Alpha di sini mendekati Hajime. Alpha nggak nyangka kalau Hajime tuh sekarang hanya terdiam dan nggak lagi memberontak. Alpha menduga kalau Hajime tuh udah menyerah. Gak lama, Liliana tuh berlari tapi dihentikan oleh salah satu Apostles. Liliana di sini mau bertanya tentang maksud Ehit yang ngomongin game terakhir. Alpha bilang kalau Ehit tuh berencana untuk menghancurkan dunia. Dan Ehit tuh mau membasmi semua penghuninya. Ehit akan mengambil semua mana yang ada di dunia. Dengan begitu, mereka tuh bisa memindahkan Sanctuary ke tempat yang baru, yaitu bumi. Shizuku di sini hanya terdiam ketika Ehit mengincar bumi. Itu artinya semua manusia bumi akan merasakan hal yang sama seperti di dunia Tortus. Shizuku di sini sangat marah, tapi dia tuh nggak bisa bergerak karena perintah Dewa Ehit. Karena dialihkan dan gak ada yang memperhatikan Aiko. Gak lama Aiko tuh pakai sihir kuno roh. Dia tuh membuat lingkaran sihir dengan darahnya dan dia ngeluarin mana merah muda yang dahsyat. Seluruh ruangan dipenuhi oleh mana merah muda.
Mana itu menghilangkan semua efek negatif yang dikasih Ehit kepada semua orang. Oh ya, buat yang lupa, Aiko ini menaklukkan labirin yang ada di Gunung Ilahi ketika peristiwa kematian Kaori. Nah, walaupun Aiko bisa sihir kuno, Aiko ini dianggap gak penting sama musuh. Makanya, musuh tuh lengah dan gak memperhatikan Aiko. Akhirnya Aiko tuh bisa bebasin semua orang dari efek negatif. Kosuke juga ngasih pedang yang dia curi dari Apostle kepada Shizuku dan Seiya. Perlu kalian tahu, semua artefak buatan Hajime tuh udah dihancurkan sama Ehit. Makanya sekarang mereka tuh butuh senjata. Alpha di sini malah tertawa dan dia bilang kalau dia tuh akan melihat suatu hiburan. Saya juga di sini udah disembuhin sama healer dari teman-teman sekelas Hajime. Apostle kesal dan dia tuh mau bunuh Kondo, tapi saya menahannya pakai pedang. Semua orang bergerak dengan tugasnya masing-masing. Saya di sini mulai menuju ke arah Alpha. Walaupun Apostle bergerak, tapi saya tuh berhasil membuat penghalang cahaya Alpha jadi retak. Dan setelah itu saya menendang Alpha hingga akhirnya Alpha terpental. Ketika Apostle mau menghajar saya, Alpha tuh menghentikan mereka. Alpha bilang kalau dia tuh bakal melawan saya. Alpha di sini marah karena saya tuh berani menentang dirinya yang merupakan salah satu dari dewa. Saya di sini pakai limit break dan dia tuh bergerak ke arah Alpha. Di sisi lain, dua Apostle tuh mengarahkan serangan disintegration ke arah Tio dan Shizuku. Shizuku dan Tio mereka tuh langsung pakai limiter removal. Mana hitam menghiasi tubuh Tio dan mana biru laut menghiasi tubuh Shizu. Shizuku menghindari serangan disintegration, sedangkan Tio tuh menahan pakai tubuhnya. Para Apostle terbang karena menghindari serangan dari Shizu. Tio pun pakai nafasnya untuk jatuhin salah satu Apostle. Satu Apostle pun terbentur ke dinding. Di sisi lain, Apostle lain menyerang Tio. Tapi serangan disintegration tuh gak berguna di hadapan pertahanan Tio yang semakin menjadi kuat berkat sihir kuno metamorfosis. Shizuku tuh bergerak untuk menuju ke arah Hajime. Tapi tiba-tiba di depannya ada Apostle lain. Shizuku terdesak, tapi tiba-tiba ada penghalang yang melindungi Shizuku dari tebasan. Ternyata Suzu mulai membantu Shizuku. Shizuku lari lagi dengan sangat cepat. Shizuku berjuang dalam menghadapi satu Apostle dan dia tuh dapat kesempatan. Shizuku melompat jungkir balik ke atas dan dia tuh menendang kepala Apostle. Setelah itu Shizuku menendang lagi sampai akhirnya Apostle tuh jatuh ke tanah. Ketika mulai mendekat, tiba-tiba ada serangan banyak bulu. Shizuku di sini menghindar. Ternyata dua Apostle yang ada di sisi Alpha, mereka tuh mau melawan Shizuku. Shizuku di sini nggak mau menyerah dan dia tuh bertekad untuk menyelamatkan Hajime. Shizuku juga melihat ada Apostle yang mau menuju ke arah Aiko yang sedang nyembuhin Kaori. Shizuku mau menghadang tapi dia tuh ditahan oleh satu Apostle, sedangkan dua Apostle lain tuh pakai sihir ke arah Shizuku. Tio yang udah babak belur, dia tuh lagi-lagi melindungi Shizuku dari ledakan sihir para musuh. Gak lama ribuan bulu mengarah kepada mereka. Suzu pakai penghalang untuk melindungi keduanya. Tio di sini terlihat sangat kesakitan. Ketika putus asa, tiba-tiba muncullah cahaya yang menghancurkan dua Apostle. Kaori ternyata udah berhasil disembuhkan. Kaori di sini marah karena teman-temannya dilukai. Usaha teman-teman kelas dalam menyembuhkan Kaori akhirnya berjalan dengan baik. Semuanya tuh udah bekerja keras dalam melindungi Kaori. Dan hingga akhirnya Kaori tuh berhasil disembuhkan. Kaori berterima kasih karena semuanya tuh udah berjuang dalam nyembuhin dia. Kaori saat ini dipenuhi amarah. Kaori tuh baru bangun dari pingsan dan dia tuh gak nyangka kalau kondisi yang sekarang sangat buruk. Aiko di sini ngasih buff ke Kaori. Kaori pun menyerang pakai serangan cahaya ke para Apostle. Salah satu Apostle mendekati Kaori, tapi Kaori ngeluarin mana yang maha dahsyat. Para Apostle kaget dengan kekuatan dahsyat Kaori. Mereka gak nyangka kalau Kaori sangat kuat. Tio juga di sini mulai menusuk dada Apostle yang sedang lengah. Alpha kesal karena bawahannya tuh sekarang dikalahkan. Alpha juga di sini terlihat berhasil ngalahin Seiya dan dia tuh mengangkat leher Seiya pakai tangannya. Alpha pun atas nama Dewa Alpha menyuruh semua orang untuk berhenti. Semuanya pun gak gerak kecuali Kaori yang udah dikasih buff sama Aiko.
para apostles mulai menyerang lagi orang-orang yang gak gerak. Saat ini, muncullah badai petir yang mengarah ke Tio, Kaori, dan Shizu. Alpha juga melempar Seiya kepada badai petir. Mereka berempat kesakitan ketika tersambar badai petir. Alpha di sini membawa Miu dan dia tuh mendekati Hajime. Miu teriak-teriak ketakutan dan dia tuh memanggil nama Hajime. Tapi Hajime tuh terlihat masih belum bangun. Salah satu apostles mengangkat kepala Hajime. Seketika Alpha mundur dan dia tuh ketakutan melihat mata Hajime yang seperti monster sejati. Tapi Alpha di sini mencoba untuk menenangkan dirinya. Alpha merintahin apostles untuk bunuh Hajime. Sayangnya udah terlalu banyak waktu yang berjalan dan saat ini Hajime pun bangkit dipenuhi oleh mana. Hajime dengan penuh amarah, dia tuh bilang kalau dia akan menghancurkan semuanya. 3 apostles seketika terpotong-potong karena serangan Hajime. Para apostles menyuruh Alpha untuk segera mundur. Tapi Alpha nggak mau karena dewa tuh nggak mungkin mundur dalam melawan manusia. Alpha di sini menyuruh Hajime untuk berlutut. Tapi Hajime tuh langsung memotong tangan Alpha. Salah satu apostles, dia tuh langsung membawa Alpha untuk mundur. Alpha di sini bingung karena saat ini dia tuh nggak bisa menyembuhkan tangannya. Untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun, Alpha saat ini merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Apostles bilang kalau Hajime tuh pakai sejenis rantai tipis untuk memotong. Alpha di sini hanya terdiam. Kalau Hajime punya artefak yang luar biasa, kenapa Hajime tuh nggak pakai itu ketika melawan Ehid? Alpha nggak ngerti dengan apa yang telah terjadi. Apostles menyuruh Alpha untuk segera mundur, tapi satu demi satu apostles mulai terpotong-potong. Mulai dari kepala dan anggota tubuh lainnya tuh dipotong hingga nggak tersisa. Alpha ketakutan dan menyuruh apostles untuk melindunginya. Alpha mau kabur ke portal langit, tapi Alpha tuh terus dikejar sama rantai merah milik Hajime. Di sisi lain, karena sihir perintah Alpha nggak sekuat Ehid, Tio pun berhasil melepaskan diri. Tio di sini punya firasat yang buruk dan dia tuh menyuruh semua orang untuk pergi. Miu di sini ketakutan ketika melihat Hajime. Sebenarnya tuh bukan cuma Miu, melainkan semua orang juga ketakutan ketika melihat Hajime. Hajime di sini terlihat sangat berbeda. Semua orang pun pergi untuk menjauh dari Hajime. Tio di sini jelasin kalau kemungkinan Hajime tuh menciptakan sihir konsep yang baru. Karena kehilangan Yue, Hajime tuh dipenuhi amarah dan dia tuh menciptakan sihir konsep yang bisa menghancurkan apapun yang dia sentuh dengan rantainya. Atau lebih tepatnya, jika tersentuh rantai itu, maka sesuatu yang tadinya ada akan menjadi tidak ada atau menghilang. Makanya ketika Alpha kehilangan tangannya, dia tuh nggak bisa sembuhin tangannya karena Hajime telah menghapus hal itu. Hajime dipenuhi kebencian karena dunia telah merenggut Yue dari Hajime. Makanya saat ini Hajime mau menghapus dunia. Di sisi lain, Hajime membasmi semua apostles. Alpha ketakutan dan dia tuh bingung karena pasukan terkuat Ehid dikalahkan dengan mudah. Hajime juga menghapus portal sehingga Alpha nggak bisa lari. Alpha terus berpikir cara untuk kabur. Alpha mutusin untuk pakai sihir terkuatnya. Ledakan petir dahsyat pun menghantam Hajime. Alpha di sini menuju ke arah Miu. Tapi nggak lama, tangan yang tersisa dan kedua kakinya telah dihapuskan oleh Hajime. Alpha jatuh dalam posisi nggak punya kedua tangan dan nggak punya kedua kaki. Alpha di sini sangat kesakitan. Alpha pun dikurung sama sangkar kehancuran. Alpha memohon ampun kepada Hajime. Alpha janji kalau dia tuh bakal membujuk Ehid untuk berhenti melawan Hajime. Alpha melihat Hajime yang masih nggak peduli. Alpha di sini memohon lagi dan dia tuh janji akan melayani Hajime. Alpha masih terus memohon ampunan. Kurungan yang dibuat Hajime pun menjadi semakin kecil. Dan Alpha saat ini merasakan siksaan yang maha dahsyat sebelum akhirnya Alpha pun telah dihapuskan dari dunia. Kaori dan Tio mendekati Hajime, tapi Hajime melompat dan dia tuh menuju ke arah gerbang sanctuary. Hajime yang dikelilingi rantai, dia tuh mau memasuki pintu gerbang. Ternyata di sana masih ada iblis yang tersisa baru memasuki pintu gerbang. Kurang lebih ada sekitar 50 iblis yang lagi memasuki pintu gerbang.
Hajime ternyata di sini nggak bisa memasuki pintu gerbang. Dia tuh terhalang oleh sesuatu. Melihat Hajime mencoba menerobos, para iblis pun menembaki Hajime dengan sihir. Hajime di sini masih terus memaksa untuk masuk, tapi ternyata nggak bisa. Gak lama gerbang pun tiba-tiba mulai tertutup. Sebelum tertutup, Hajime ditembaki sihir-sihir kuat oleh para iblis. Tapi Tio melindungi Hajime. Singkatnya gerbang pun akhirnya menghilang. Tatapan Hajime terlihat sangat kosong. Tio langsung membawa Hajime ke ruang tahta. Tio menyuruh semua orang untuk segera menyembuhkan Hajime. Saat ini, Hajime benar-benar memaksakan dirinya dan dia tuh udah sangat sekarat. Hajime udah terlalu banyak pakai mana. Hajime di sini terus menatap ke langit. Kaori di sini mulai menyembuhkan Hajime. Gak lama, muncul 20 tentara iblis dan 30 warga sipil dari iblis. Ternyata mereka semua tuh ketinggalan karena gerbang udah tertutup. Tapi mereka bersyukur karena masih ada satu Apostless yang tersisa. Mereka tuh di sini menyangka kalau Kaori adalah Apostless dari Dewa Ehid. Mereka meminta Kaori untuk membunuh orang-orang tersesat. Dan setelah itu, mereka tuh mau Kaori membimbing mereka ke tempat Dewa Ehid. Gak lama ada hujan darah. Ternyata Hajime tuh membunuh beberapa iblis pakai rantainya. Semua orang di sini ketakutan. Parti Hajime mencoba untuk menghentikan Hajime yang terus membunuh. Mereka tuh gak mau Hajime membunuh warga sipil yang gak ada hubungannya sama pertempuran. Para iblis ketakutan karena mereka tuh mendengar banyak teriakan kematian. Para iblis pun akhirnya berlutut dan mereka memohon untuk diampuni. Tapi Hajime gak peduli. Hajime membunuh iblis tua, iblis muda, iblis anak-anak maupun iblis perempuan. Hajime tuh berniat untuk menghancurkan semuanya. Hajime saat ini berjalan menuju iblis yang seperti ayah dan anak yang sedang berpelukan. Tapi dia tuh dihentikan oleh Miu. Miu gak mau kalau ayahnya terus membunuh. Miu mau kalau ayahnya tuh kembali normal lagi. Tapi di sini Hajime menyuruh Miu untuk minggir. Hajime dengan penuh amarah, dia tuh terus menyuruh Miu untuk minggir. Tapi Miu tetap gak mau. Kaori pun memukul kepala Hajime. Kaori menyuruh Hajime untuk sadar. Hajime udah terlalu dalam jatuh ke dalam kebencian. Kaori bilang keputusan Hajime yang ingin menghancurkan dunia itu sama aja dengan Hajime yang telah menyerah dalam nyelamatin Yue. Hajime pun akhirnya kembali sadar bahwa dia tuh udah terlalu jauh dalam bertindak. Hajime minta maaf kepada semua orang. Hajime di sini berterima kasih kepada Miu. Parti Hajime dan Shizuku, mereka tuh memukuli Hajime karena udah bertindak terlalu memaksakan diri. Tentunya mereka tuh memukuli dengan konsep bercanda. Gak lama Miu juga di sini ikut memukuli Hajime karena Hajime udah bertindak keterlaluan. Hajime di sini tersenyum dan tiba-tiba dia nggak sadarkan diri. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.